Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Sukawati. Saya peserta Laksarek CPNS Kabupaten Bantul tahun 2021 angkatan 10 akan mempresentasikan tentang manajemen ASN. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedudukan ASN yaitu sebagai pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintahan serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, pegawai ASN bertugas untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun hak dan kewajiban ASN. Yang pertama yaitu hak PNS antara lain gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua cuti. Yang ketiga jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat perlindungan. Yang kelima yaitu pengembangan kompetensi. Selain itu hak P3K antara lain yaitu gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, serta pengembangan potensi. Adapun kewajiban ASN yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat yaitu yang menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas di kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh yaitu menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah dunia. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa profesi ASN dilandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN yang pertama yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atas atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam yaitu menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh yaitu memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kedelapan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang kesembilan, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang kesepuluh yaitu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kedisiplinan pegawai ASN. Selanjutnya yaitu sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan
Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sedangkan prinsip dari sistem merit yaitu berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manfaat sistem merit ini ada dua, yaitu bagi organisasi dan bagi pegawai. Bagi organisasi yaitu manfaatnya sebagai adanya sistem merit mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik, dan bagi pegawai yaitu sistem merit menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Dalam pelaksanaan sistem merit ini ada dua, yaitu perencanaan dan monitoring penilaian dan pengembangan. Dalam perencanaan ini ada 4 tahap, yaitu yang pertama perencanaan kebutuhan pegawai, yang kedua pegawai ASN yang terpilih, yang ketiga pegawai ditetapkan sesuai dengan perencanaannya, yang keempat yaitu dibutuhkan sebuah sistem yang transparan dan adil. Dalam tahap monitoring penilaian dan pengembangan ini ada 5 tahap, yaitu yang pertama pangkat dan jabatan dalam ASN, yang kedua pengembangan karir ASN, yang ketiga mutasi pegawai, yang keempat penilaian kinerja, dan yang terakhir itu promosi pegawai. Dalam kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN yaitu ada 2, Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN yang diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah. Yang kedua yaitu kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara yang tugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dalam mekanisme pengelolaan ASN ini ada 4, yaitu manajemen PNS, manajemen PPPK atau P3K, yang ketiga pengelolaan JPT atau jabatan pimpinan tinggi, yang keempat yaitu organisasi dan sistem informasi. Yang pertama yaitu manajemen PNS. Manajemen PNS ini ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama penyusunan dan penetapan kebutuhan. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun dan menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Yang kedua yaitu pengadaan. Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintah. Yang ketiga yaitu pangkat dan jabatan. Di sini PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada instansi pemerintahan. Yang keempat yaitu pengembangan karir. Pengembangan karir ini pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karir PNS yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip sistem merit. Yang kelima yaitu pola karir. Pola karir ini merupakan pola dasar mengenai urutan penempatan atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan. Yang keenam yaitu promosi. Promosi merupakan bentuk pola karir yang dapat berbentuk vertikal atau diagonal. Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi dan ke jabatan fungsional muda sepanjang memenuhi persyaratan jabatan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Terus selanjutnya yaitu mutasi. Setiap PNS dapat dimutasi tugas atau alokasi dalam satu instansi pusat, antar instansi pusat, satu instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat, dan instansi daerah.
dan Keperwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, dan pola karir dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan prinsip larangan konflik kepentingan. Selanjutnya yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karir. Selanjutnya yaitu penggajian dan tunjangan. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Yang selanjutnya yaitu penghargaan. PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Selanjutnya yaitu disiplin. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS. Yang selanjutnya yaitu pemberhentian. PNS dapat diberhentikan dengan hormat karena berbagai alasan, antara lain yaitu atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, yang ketiga perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, tidak cakap jasmani atau rohani, meninggal dunia, tewas atau hilang. Selanjutnya yaitu jaminan pensiun dan jaminan hari tua. PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan terakhir yaitu perlindungan. Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada PNS dalam bentuk jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Selanjutnya yaitu terkait manajemen PPK atau P3K. Yang pertama yaitu penetapan kebutuhan. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Yang selanjutnya yaitu pengadaan. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon P3K setelah memenuhi persyaratan. Pengadaan calon P3K ini merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah dengan melalui tahapan perencanaan, pengumuman, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi P3 atau P3K. Selanjutnya yaitu penilaian kerja. Penilaian kerja P3K bertujuan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu penggajian dan tunjangan. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada P3K. Gaji yang diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi ini P3K diberikan kesempatan untuk memperoleh pengayaan pengetahuan dalam rangka kegiatan pengembangan kompetensi. Terus yang selanjutnya yaitu pemberian penghargaan. P3K yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Selanjutnya yaitu disiplin. Disiplin untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas. P3K wajib mematuhi disiplin P3K. Selanjutnya yaitu pemutusan hubungan perjanjian kerja. Pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu jangka waktu perjanjian kerja berakhir, meninggal dunia, atas permintaan sendiri, perampingan organisasi, dan tidak cakap jasmani atau rohani. Dan selanjutnya yaitu perlindungan. Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa kepada P3K berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum.
Tentang pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. Di sini ada 6, yaitu yang pertama, pengisian jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi atau JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang memiliki fungsi untuk memimpin dan memotivasi pegawai ASN pada instansi pemerintah. JPT dikelompokkan menjadi 3, yaitu JPT utama, JPT madya, dan JPT pratama. Yang selanjutnya yaitu pengisian JPT di instansi pusat. Untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi utama atau madya, panitia seleksi instansi pemerintahan memilih 3 nama calon untuk setiap satu lowongan jabatan. 3 nama calon yang terpilih kemudian disampaikan kepada PPK untuk diusulkan kepada Presiden. Presiden memilih 1 nama dari 3 nama calon yang disampaikan untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi utama atau madya. Terus yang nomor 3 yaitu pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi daerah. Pengisian jabatan pimpinan tinggi madya di tingkat provinsi dilakukan oleh PPK yang terlebih dahulu membentuk panitia seleksi. Panitia seleksi memilih 3 nama calon pejabat pimpinan tinggi madya untuk setiap satu lowongan jabatan. 3 calon yang terpilih kemudian disampaikan kepada PPK untuk diusulkan kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Yang keempat yaitu penggantian pejabat pimpinan tinggi. Pejabat pimpinan tinggi tidak boleh diganti selama 2 tahun terhitung sejak pelantikan kecuali pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan. Yang kelima yaitu pengawasan dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi. Dalam pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi, PPK memberikan laporan proses pelaksanaannya kepada KASN yang bertugas melakukan pengawasan yang disampaikan kepada Presiden. Yang terakhir yaitu yang ke-6, pegawai ASN yang menjadi pejabat. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi ASN. Sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem informasi ASN diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Sistem informasi ASN dibangun berbasiskan teknologi informasi yang user-friendly sehingga mudah diaplikasikan dan diakses, namun tetap memiliki prosedur keamanan yang dipercaya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.